wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Godipra Pamungkas. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5 ekonomi. Menjelaskan tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Pertama, ekonomi mikro. Mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Terus, mengkaji interaksi antara pembeli dan penjual dalam pasar, penentuan harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Selanjutnya ada beberapa contoh kebijakan ekonomi mikro, yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan, bersinergi antara pelaku pasar dan industri. Ekonomi mikro memiliki beberapa asumsi seperti upaya memaksimalkan hasil kegiatan berdasarkan kelangkaan dan perilaku rasional. Dua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, membahas kekuatan dan kecenderungan yang memengaruhi perekonomian nasional, regional, dan global, menganalisis variabel ekonomi agregatif seperti pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, inflasi, dan neraca pembayaran. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mencapai stabilitas ekonomi makro. Fungsi kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua jenis kebijakan moneter memiliki dua jenis, yaitu ekspansif, longgar, dan kontraktif, yaitu ketat. Instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas harga. Dua jenis kebijakan fiskal yaitu ada ekspansif, meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak, dan kontraktif yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Instrumennya yaitu sistem perpajakan dan politik anggaran, seperti anggaran berimbing, defisit, dan surplus. Selanjutnya ada APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan alat utama pemerintah untuk mengelola perekonomian dan menyejahterakan rakyat. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sumber penerimaan negara yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Jenis-jenis belanja negara, belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Lalu ada APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD memiliki fungsi yang serupa dengan APBN, termasuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya sumber-sumber penerimaan daerahnya yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Jenis-jenis belanja daerah: belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan, dan belanja urusan bersama.